wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Poppy Anggraini dari kelas Manajemen 23C dengan nomor MPM 23411025. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi negosiasi. Dari pengertian negosiasi, apa sih negosiasi itu? Negosiasi adalah proses interaktif antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, dalam negosiasi, setiap pihak memiliki kepentingan dan tujuan masing-masing. Dan mereka harus saling bertukar informasi dan argumen untuk mencapai solusi untuk menang. Nah, tujuan dari negosiasi adalah tujuan utamanya negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, negosiasi juga dapat bertujuan untuk yang pertama, memperkuat hubungan antara pihak. Yang kedua, meningkatkan rasa saling pengertian. Yang ketiga, menyelesaikan konflik. Yang keempat, memproses informasi dan sumber daya. Dan yang terakhir, mempelajari keterampilan baru. Ada juga tahap-tahap negosiasi. Negosiasi umum terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, persiapan. Dalam persiapan ini, pada tahap ini setiap pihak harus mempersiapkan diri dengan baik, termasuk dengan menentukan tujuan negosiasi, mengumpulkan informasi, dan menyusun strategi negosiasi. Yang kedua, pembukaan. Pada tahap ini, kedua pihak saling berkenalan dan menjelaskan tujuan negosiasi masing-masing untuk pertukaran informasi dan argumen. Nah, yang ketiga, argumen. Pada tahap ini, kedua pihak saling bertukar informasi dan argumen untuk mendukung tujuan negosiasi masing-masing. Keempat, tawar-menawar. Pada tahap ini, kedua pihak saling menawar untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, penutup. Pada tahap ini, kedua pihak menyepakati hasil negosiasi dan menyusun rencana tidak lanjutan. Adapun juga jenis-jenis negosiasi. Negosiasi dapat diklarifikasikan berdasarkan beberapa faktor seperti yang pertama, jumlah pihak yang terlibat. Negosiasi bilateral atau dua pihak dan negosiasi multilateral, banyak pihak. Tujuan negosiasi. Negosiasi win-win, negosiasi win-loss, dan negosiasi loss-loss. Suasana negosiasi. Negosiasi komparatif dan negosiasi kompetitif. Juga tips sukses untuk berjalannya negosiasi. Bersiapkan diri dengan baik. Yang kedua, tetapkan tujuan yang realistis. Yang ketiga, bersikap sopan dan hormat. Yang keempat, gunakan komunikasi yang efektif. Yang keenam, dengarkan dengan sesama. Yang terakhir, bersikaplah fleksibel. Adapun juga contoh kasus negosiasi. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh kasus negosiasi. Negosiasi antara pembeli dan penjual barang atau jasa. Yang kedua, negosiasi antar karyawan dan majikan tentang gaji dan tujuan. Yang ketiga, negosiasi antara pemerintah dan perusahaan tentang pajak. Dan yang terakhir, negosiasi antara negara-negara tentang perdamaian. Manfaat dari mempelajari negosiasi. Mempelajari negosiasi dapat memberikan banyak sekali manfaat seperti meningkatkan kemampuan komunikasi dan interpersonal. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving.
Yang ketiga, meningkatkan kemampuan membangun hubungan dan kerjasama. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mencapai tujuan. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan menghadapi suatu konflik. Penjelasan singkat saya tentang materi negosiasi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.